Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama naik podium di Moto3 Spanyol 2026. Ras Moto3 Spanyol 2026 akan berlangsung di sirkuit Jerez, Spanyol pada Minggu 26 April 2026. Sebelum race digelar, Moto3 Spanyol 2026 akan melangsungkan sesi latihan bebas dan kualifikasi pada 24 dan 25 April 2026. 1. Potensi Veda Ega Pratama naik podium di Spanyol. Setelah gagal finish di Moto3 Amerika Serikat 2026, Veda Ega Pratama mencoba bangkit di Spanyol. Ia mengambil banyak pelajaran dari kegagalan, meraih poin di Circuit of the Americas, Kyoto, Amerika Serikat. Veda Ega Pratama gagal finish di Moto3 Amerika Serikat 2026. Tentu saya kecewa karena kami punya peluang bagus hari ini. Finish posisi atas di Moto3 Amerika Serikat 2026. Namun, ini juga bagian dari proses belajar dan menambah pengalaman. Saya akan menjadikannya pelajaran penting dan kembali lebih kuat di Jerez, kata Veda Ega Pratama. Peluang Veda Ega Pratama finish podium di Moto3 Spanyol 2026 sangat besar. Sebab, rider 17 tahun ini memiliki catatan manis di sirkuit Jerez. Di race pembuka Red Bull Rookies Cup 2025, Veda Ega Pratama finish ketiga di sirkuit Jerez. Hebatnya, Veda Ega Pratama finish ketiga meski memulai balapan dari posisi 15. Sementara itu, Veda Ega Pratama lagi jadi bahan perbincangan panas di pedok. Tapi kali ini bukan karena hasil balapan resmi, melainkan dari sesuatu yang justru lebih menarik, sesi latihan yang diam-diam membuka banyak spekulasi besar. Dalam beberapa cuplikan yang beredar, Veda terlihat tidak lagi menggunakan motor Moto3, melainkan menjajal motor 600cc, seperti Honda CBR 600R, R di lintasan teknis kelas dunia, Circuito de Jerez. Yang menarik, ini bukan sekedar coba-coba atau sekedar latihan biasa untuk mengisi waktu luang. Dari cara ia mengendarai motor tersebut, terlihat jelas bahwa ada tujuan yang lebih dalam. Banyak yang mulai menduga, jangan-jangan ini adalah bagian dari proses panjang yang sedang disiapkan menuju kelas yang lebih tinggi, yaitu Moto2. Dugaan ini semakin kuat karena penggunaan motor 600cc memang identik dengan tahap adaptasi menuju Moto2. Sejak awal sesi, Veda langsung menunjukkan bahwa dirinya tidak canggung sama sekali. Padahal perbedaan karakter antara motor Moto3 dan 600cc sangat ekstrim. Motor 600cc memiliki tenaga jauh lebih besar, bobot lebih berat, serta membutuhkan teknik pengereman dan kontrol throttle yang jauh lebih presisi. Namun anehnya Veda terlihat begitu cepat menyatu. Tidak ada momen di mana ia tampak ragu. Justru yang terlihat adalah kepercayaan diri yang tinggi. Bahkan sejak lap-lap awal. Masuk ke sektor tikungan cepat di Jerez, gaya balap Veda terlihat semakin matang. Ia tidak lagi bermain aman seperti kebanyakan pembalap muda saat pertama kali mencoba motor yang lebih bertenaga. Sebaliknya, ia justru berani membuka gas lebih awal, menjaga kecepatan di mid corner, dan keluar tikungan dengan akselerasi yang sangat bersih. Ini menunjukkan bahwa feeling terhadap motor sudah mulai terbentuk dengan sangat baik. Hal yang paling mencuri perhatian adalah bagaimana Veda melakukan crossing. Setiap perpindahan arah terlihat halus, stabil, dan minim koreksi. Tidak ada gerakan yang terkesan panik atau over control. Semua terasa natural, seperti pembalap yang sudah terbiasa bertahun-tahun dengan karakter motor tersebut. Ini jelas bukan hal yang umum, apalagi untuk pembalap yang masih dalam tahap transisi. Lalu kita masuk ke bagian yang paling bikin merinding, overtake. Dalam beberapa momen latihan, Veda terlihat melakukan manuver menyalip yang bisa dibilang cukup berani. Tapi yang membedakan adalah semua itu dilakukan dengan perhitungan matang. Ia tidak asal masuk celah. Ia membaca resi lain lawan, memperkirakan titik pengereman, lalu masuk di timing yang sangat presisi. Bahkan di area yang sempit sekalipun, ia tetap mampu menjaga motor tetap stabil tanpa kehilangan grip. Disinilah terlihat bahwa Veda bukan hanya cepat, tapi juga punya kecerdasan balap yang mulai berkembang pesat. Ia tahu kapan harus agresif dan kapan harus menahan diri. Kombinasi ini adalah sesuatu yang biasanya dimiliki oleh pembalap yang sudah berada di level lebih tinggi. Banyak yang awalnya meragukan langkah ini, ada yang menganggap terlalu cepat bagi Veda untuk naik ke motor 600cc. Ada juga yang berpikir bahwa adaptasi akan memakan waktu lama dan beresiko mengganggu performanya di kelas sekarang. Tapi, apa yang terlihat di lintasan justru sebaliknya. Veda tidak hanya mampu mengimbangi motor tersebut, tapi juga memaksimalkannya. Di sektor pengereman keras misalnya, Veda terlihat sangat percaya diri. Ia berani menahan pengereman hingga titik yang sangat dalam, namun tetap mampu menjaga keseimbangan motor. Ini skill penting di Moto2, di mana late braking sering menjadi kunci untuk menyalip lawan. Kemudian saat keluar tikungan, kontrol throttle-nya juga terlihat sangat rapi. Tidak ada gejala wheel spin berlebihan, tidak ada kehilangan traksi yang signifikan. Semua terasa smooth tapi tetap agresif.
Ini menunjukkan bahwa ia sudah mulai memahami bagaimana mengelola tenaga besar dari motor yang terlalu besar. Ini motor 600 cc. Yang lebih menarik lagi, gaya balap Veda justru terlihat semakin hidup di motor ini. Jika sebelumnya ia dikenal dengan gaya yang unik dan sedikit di luar teori, kini gaya tersebut justru menjadi keunggulan. Ia mampu menemukan racing line yang berbeda, memanfaatkan ruang yang tidak biasa, dan tetap menjaga kecepatan. Jika benar ini adalah bagian dari persiapan menuju Moto2, maka langkah ini bisa dibilang sangat visioner, karena banyak pembalap yang kesulitan saat pertama kali naik ke Moto2, akibat kurangnya adaptasi terhadap motor yang lebih besar. Tahap Al mencoba motor baru. Ini soal sinyal. Sinyal bahwa Veda Ega Pratama sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin belum diumumkan secara resmi, tapi sudah mulai terlihat jelas arahnya. Dan jika semua ini benar, maka kita mungkin sedang menyaksikan awal dari perjalanan besar seorang pembalap Indonesia menuju level yang lebih tinggi di dunia balap motor. Sekarang pertanyaannya, menurut kalian ini hanya latihan biasa untuk menampar jam terbang atau memang tanda kuat bahwa Veda sudah mulai diarahkan menuju Moto2 dalam waktu dekat? Sementara itu, pengaruh besar tim Honda ke Veda Ega Pratama di ajang MotoGP 2027 sepertinya akan berdampak besar. Ini terlihat dari peluang besar pembalap asal Indonesia itu mengaspal di kelas Premier lebih terbuka. Untuk ajang MotoGP 2027, tim Honda dikabarkan akan menambah tim setelah memiliki Honda HRC Castrol, Pabrikan, dan LCR Honda, Satelit. Soal penambahan tim baru ini, pabrikan asal Jepang ini disebut akan mengandeng adalah Tech 3 yang saat ini mengusung bendera KTM. 6 motor bendera Honda siap promosikan pembalap. Dengan kemungkinan adanya 3 tim dari Honda, itu berarti jadi peluang besar untuk para pembalap saat ini berada di bawah naungannya. Salah satunya Veda Ega Pratama. Syarat bagi Veda Ega Pratama. Sebelum bisa mencapai level tersebut, tentu menurut Henry terlebih dahulu ada syarat yang harus dipenuhi oleh Veda Ega Pratama. Ia menyebut Veda Ega harus lebih dulu tampil konsisten di Moto3 2026 hingga akhir musim. Dengan penampilan konsisten yang ditunjukkan oleh pembalap berusia 17 tahun ini, bukan tidak mungkin ia akan dipromosikan. Satu catatan penting, konsisten yang dimaksud bisa menembus 5 besar secara rutin di kelas tersebut. Bukan tidak mungkin tiket promosi ke Moto2 musim depan akan diraih.